Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita sekali lagi boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Saudara-saudara, kita kembali lagi merenungkan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dan dampaknya apa terhadap kehidupan manusia dan juga setiap dari kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di bagian yang terakhir sebelum kita menentukan kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di ayat yang ke-8, kita melihat bersama-sama bagaimana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjauh dari Allah. Allah tetap dekat, Allah tetap rindu manusia kembali bertobat kepadanya. Tapi manusia yang berdosa tidak pernah bisa melakukan hal tersebut. Manusia berdosa selalu menjauh dari Allah. Dan kita tahu bersama-sama apa konsekuensi, apa dampaknya setelah manusia itu hidup jauh dari Allah. Kita melihat hari ini yang akan sama-sama kita renungkan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana ketika manusia jauh dari Allah, Adam ditanya, kemudian Adam menyalahkan perempuan itu, yaitu Hawa. Adam ditanya, "Kok tahu kamu itu telanjang? Apakah kamu makan buah dari yang kularang itu, dari pohon yang kularang itu?" Tetapi Adam tidak menjawab, "Ya Tuhan, aku makan." Itu enggak. Tapi akhirnya Adam itu mencari kambing hitam, mencari orang yang disalahkan, dan orang yang disalahkan adalah Hawa, istrinya sendiri. Kemudian Hawa ditanya, "Kenapa kok kamu makan buah itu?" Menyalahkan ular, yang ujung-ujungnya akhirnya manusia yang berdosa itu selalu kembali lagi menyalahkan Tuhan. Dan bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia yang berdosa? Kenapa kok manusia yang berdosa itu sering menyalahkan Tuhan, dan bukannya sering, selalu yang disalahkan adalah Tuhan? Karena hierarkinya sudah berubah. Yang jadi Allah bukan Allah, yang jadi Allah adalah manusia itu sendiri. Dosa terjadi ketika manusia ingin menjadi Allah atas hidupnya sendiri, ingin menentukan apa yang benar, yang salah menurut pendapat mereka sendiri. Dan itulah akhirnya apa yang terjadi, tidak terima, apa yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, tidak mau mengakui, yang disalahkan siapa? Allah. Tapi kita bersyukur sekali lagi karena Kristus sudah menebus hidup setiap dari kita. Di dalam Kristus kita kembali lagi diingatkan bahwa kita sudah diampuni. Di dalam Kristus relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan kembali. Dan kita tahu bersama-sama di dalam Kristus bahwa Allah itu selalu mengasihi setiap dari kita. Dan biarlah dengan keyakinan ini kita bersama-sama ketika kita menjalani hidup kita di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan, yang kita alami. Kita bisa mengingat bahwa Allah itu baik, Allah tidak pernah berubah, dan Allah akan selalu mengasihi setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bersyukur kalau Engkau mengingatkan setiap dari kami bahwa Engkau baik, dan Tuhan tolong ajarlah kami agar kami sadar bahwa di dalam Kristus apa yang Kau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik bagi setiap dari kami. Dan ajar kami untuk selalu melihat kasih-Mu yang begitu besar dalam segala hal yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.